Anak-anak, hari ini kita akan belajar masih di persamaan kuadrat bersama saya, Bu Guru Tatin. Tapi kali ini kita akan belajar bagaimana menggambar grafik dari fungsi kuadrat. Nah, sebagaimana yang kalian ketahui bahwa persamaan kuadrat dipelajari tentang bagaimana mencari akar, menentukan jenis akar, lalu menentukan rumus jumlah dan hasil kali perkalian akar, menyusun rumus persamaan kuadrat, dan diakhiri dengan menggambar grafik persamaan fungsi kuadrat. Kali ini kita akan fokus di bagaimana menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, persamaan umumnya sendiri seperti yang kalian ketahui bahwa persamaan kuadrat persamaan umumnya ax pangkat 2 plus bx plus c sama dengan 0. Ini contoh-contohnya. Nah, terus biasanya di sini dicari nilai x1 dan x2 dengan cara faktorisasi, melengkapkan kuadrat, atau rumus. Nah, sekarang bagaimana kita akan menggambar dari suatu fungsi kuadrat, fungsinya ini fx sama dengan x kuadrat min 25, kita buat grafiknya seperti apa. Oke, saya buat tabel seperti ini. Nah, saya buat dengan skala 5, dimana di sini mulai dari 0, 5, 10, min 5, min 10. Jadi kalian ambil 0, 1, 2 yang positif, 2 yang negatif. Nah, saya ambil skala 5 biar ini ada hubungannya dengan 25, biar mudah di perhitungan. Jadi saya ambilnya 0, 5, 10, min 5, dan min 10. Nah, ketika ini saya masukkan ke dalam sini, rumus ini x pangkat 2 min 25, misalkan ini min 10. Min 10 dipangkatkan 2, artinya kan min 10 kali min 10, jadi plus 100. Nah, plus 100 dikurangi 25, sehingga dapatnya 75. Sehingga kita punya titik min 10,75. Untuk yang min 5 pangkat 2, berarti min 5 kali min 5 kan 25, dikurangi 25, berarti jadi 0. Berarti titiknya min 5,0. Sekarang kalau saya punya 0, berarti 0 kurang 25, berarti min 25. Berarti titiknya 0, min 25. Lalu kalau 5 pangkat 2 kan 25, dikurangi 25, berarti jadi 0. Berarti 5,0. Satu lagi 10 pangkat 2 kan 100. 100 kurangi 25, 75, berarti 100 kurang 100 kurangi 25, jadi 75, sehingga 10,75. Nah, sekarang kita buat grafiknya, kita buat sumbu X dan sumbu Y seperti ini. Lalu kita buat titik-titiknya. Ini min 5, min 10, 5, 10. Jadi ini dapat dari sini 0, 5, 10, berarti ini 0, 5, 10, lalu 0, min 5, min 10, 0, min 5, min 10. Jadi yang ini saya simpan di sini sebagai sumbu X. Nah, lalu di sumbu Y-nya kan di sini ada 0, min 25 sama 75, 25, 50, 75. Saya juga buat di bawahnya min 25, min 50, min 75. Jadi gunakan skala yang ada di sini. Ini ada min 25, 75, yang ini. Jadi yang ini saya simpan di sini. Min 25, min 50, min 75, 25, 50, 75. Oke, kita buat titiknya. Ini min 10,75. Min 10,75. Berarti di sini. Ya, ini min 10,75. Min 10,75, maka titiknya ada di sini. Nah, ini juga sama. Nah, ini min 10,75. Yang ini terus titiknya ini min 5,0. Jadi ini tadi min 10,75, ini titiknya. Lalu ini min 5,0, artinya ini di min 5, 0. Min 5,0 ada di sini. Lalu 0, min 25, ini titiknya. Lalu 5,0 dan terakhir ini 10,75. Jadi ini titik-titik ini kita simpan di sini. Tadi min 10,75 ini, lalu min 5,0, lalu 0,25, lalu 5,0 dan 10,75. Ini kalau kita hubungkan titik ini, maka bentuknya seperti ini. Maka inilah yang dinamakan dengan grafik parabola, yaitu grafik dari suatu fungsi kuadrat. Kita kenali grafik ini. Tadi ini ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, lalu ada ini, titik ini. Titik ini tuh memotong sumbu X di 5 sama min 5.
maka ini disebut titik potong dengan sumbu X. Nah, ini didapat jika Y-nya sama dengan 0. Kita lihat, ini kalau dia titiknya ada di sini sumbu X, maka di sini Y-nya hasilnya 0. Nah, jadi ini namanya titik potong dengan sumbu X. Itu didapat jika Y-nya sama dengan 0. Lalu kita kenali yang lain, ini titik ini. Titik ini tuh dinamakan dengan titik balik atau titik minimum, karena letaknya ada di paling bawah. Titik balik atau titik minimum. Nah, di sini atau titik balik atau titik minimum ini atau di sini kebetulan sama dengan titik potong dengan sumbu Y. Nah, titik ini kan sumbu Y, dia ada titik di sumbu Y, ini titik potong dengan sumbu Y. Itu didapat jika X-nya sama dengan 0. Nah, ini X-nya sama dengan 0. Nah, ini yang ini. X-nya 0, maka dia titiknya ada di sumbu Y. Lalu kita kenali yang lain. Nah, ini sebagai sumbu simetri. Kenapa ini sebagai sumbu simetri? Karena di sini membagi dua parabola menjadi dua bagian yang sama. Maka ini dinamakan dengan sumbu simetri. Ini dirumuskan dengan X sama dengan min B per 2. Oke, jadi ini rumus sumbu simetri. Lalu, nah ini tadi selain sebagai titik potong dengan sumbu Y yang didapat jika X-nya sama dengan 0, ini pun sebagai tadi titik puncak atau titik balik. Nah di sini kapan kalau untuk X-nya, untuk mencari titik ini selain tadi seperti ini, kita bisa menggunakan rumus min B per 2A, di mana B-nya itu yang ini. Kebetulan di sini B-nya 0, A-nya 1, C-nya 25. Jadi min B per 2A dan Y-nya B kuadrat min 4AC per min 4A. Nah, inilah yang dinamakan titik maksimum atau minimum. Kalau ini minimum karena letaknya ada di bawah. Nah, jadi kita bisa dari sini tadi kita mengenal ada titik potong dengan sumbu X yang ini, titik potong dengan sumbu Y, sumbu simetri. Nah, di mana sumbu simetri itu X-nya itu akan menjadi X dari titik puncak juga. Jadi min B per 2A ini sama rumusnya. Nah, selain itu kita punya titik puncak itu titik X, Y, di mana X-nya didapat min B per 2A, Y-nya B kuadrat min 4AC per min 4A. Nah, kedua titik ini dinamakan titik puncak dan Y-nya sendiri dinamakan nilai maksimum atau minimum. Oke, itu ya pengenalan tentang grafik ini. Kita lihat ke grafik yang lain. Nah, misalkan ini buat sketsa grafik Y sama dengan X kuadrat plus 4X. Untuk membuat grafik ini, selain tadi kita bisa menggunakan tabel, kita buat dulu, tadi kan ada beberapa penamaan dari identitas dari grafik, yaitu tadi memotong sumbu X. Nah, memotong sumbu X tadi jika Y-nya sama dengan 0. Nah, jika Y-nya sama dengan 0, kalau saya punya Y sama dengan X kuadrat plus 4X, ini sama dengan 0, ini kan sama dengan 0. Nah, maka kalau saya faktorkan X plus 4. Ini yang part 1 dilihat. Maka di sini X-nya 0, yang ini X plus 4 sama dengan 0, atau X-nya 0, X plus 4-nya berubah jadi X min 4, kebalikannya. Jadi kita punya X-nya 0, Y-nya 0, maka titiknya 0,0, X-nya min 4, Y-nya 0, jadi min 4,0. Ini sebagai titik potong dengan sumbu X. Nah, yang kedua, titik potong dengan sumbu Y jika X-nya 0. Maka kalau saya punya Y sama dengan X kuadrat plus 4X, X-nya 0. Berarti ini 0 kuadrat tambah 4 kali 0, berarti 0. Maka titik potongnya di sumbu Y di 0,0. Nah, terus ini persamaan sumbu simetrinya X sama dengan min B per A rumusnya. Di sini B-nya 4. B itu kan yang nempel di X, B-nya 4, berarti min 4 per 2A, A-nya 1. Ini di X kuadrat. Ini nggak ada angkanya, berarti 1. Berarti min 4 per 2 kali 1. Berarti min 4 bagi 2 min 2. Ini persamaan sumbu simetrinya di X sama dengan min 2. Lalu nilai ekstrim atau nilai maksimum minimumnya B kuadrat min 4AC per min 4A tadi rumusnya. Berarti B-nya 4 pangkat 2, ini B-nya. Lalu min 4 rumusnya, A-nya 1, C-nya 0 per min 4.
Ya ini 4 kali 1 kali 0 kan 0, berarti ini 4 pangkat 2 nya 16, 16 kurang 0, 16 per min 4 kali 1 min 4, 16 bagi min 4 min 4, sehingga kita punya titik baliknya di X nya min 2, berarti min 2, Y nya min 4, berarti min 4, min 2, min 4. Kita gambar grafiknya sumbu X, sumbu Y, lalu titik potongnya di 0,0 dan min 4,0, berarti kita buat seperti ini. Oke, ini titiknya 0,0 yang ini, min 4,0 yang ini, lalu sumbu simetrinya di X min 2 ini, lalu ini Y sama dengan min 4, min 2, min 4, ini sebagai nanti min 2, min 4 ini sebagai titik baliknya atau titik minimumnya. Oke, kita lihat gambarnya. Oke, seperti ini. Jadi titik potongnya 0,0 ini, min 4,0 di sini. Lalu ini dengan sumbu Y-nya 0,0 masih kebetulan sama di sini. Nah, lalu ini min 2, min 4, min 2 yang ini, min 4 yang ini. Berarti ini min 2, min 4 ada di sini titiknya. Ketika kita sambungkan, maka bentuknya seperti ini. Nah, inilah grafik untuk X kuadrat plus 4X. Jadi untuk mencari grafik selain pakai tabel, kita juga bisa gunakan mencari titik potong dengan sumbu X dulu, lalu mencari titik potong dengan sumbu Y, terus cari titik maksimumnya, yaitu sumbu simetri dan nilai ekstrim atau nilai minimumnya, sehingga ini untuk nanti kapan dia akan berbeloknya si grafiknya. Ini kan di min 2, min 4, berarti di sini dia akan belok seperti itu. Bukan belok, balik ya. Oke, sekarang kalau pertanyaannya seperti ini sekarang, titik maksimum Y sama dengan min X kuadrat plus 4X min 6. Nah, persamaan sumbu simetrinya X sama dengan min B per 2A. Min B berarti ini kan A-nya ini min 1, B-nya 4, C-nya min 6. Min B berarti min 4, ini kan B-nya 4, per 2 kali A-nya ini min 1, nggak ada apa-apa berarti 1, berarti min 4 dibagi min 2, hasilnya 2. Lalu nilai ekstrimnya B pangkat 2 min 4AC per min 4A, rumusnya kita masukkan, B-nya 4 yang ini rumus, A-nya min 1, C-nya ini min 6, per min 4A, sehingga ini 4 pangkat 2, 16, min 4 kali min 1 kan plus 4 dikali min 6, jadi min 24 per 4. Ini min 4 kali min 1 jadi plus 4. Nah, lalu di sini 16 dikurangi 24, jadinya kan min 8 dibagi dengan 4. Min 8 bagi 4, jadi hasilnya min 2. Nah, sehingga titik maksimumnya ada di 2, min 2. Oke, anak-anak kita ke contoh yang lainnya. Di sini nilai maksimum fungsi f(x) sama dengan ax pangkat 2 plus 4x plus a adalah 3. Persamaan sumbu simetri fungsi f adalah, di sini nilai maksimum yang ininya sudah ada nih, yang ininya sudah ada, hasilnya 3. Yang kita perlukan adalah sumbu simetri. Persamaan sumbu simetri itu ini rumusnya min b per 2a. Nah, masalahnya yang ini a-nya berapa? Belum ada. Kita harus cari dulu. Nah, gimana mencari A? Kita gunakan rumus ini, karena ini sudah ada nilainya 3. Kita gunakan rumus Y sama dengan B kuadrat min 4AC per min 4A. Nah, ini kita masukkan B-nya di sini A, lalu 4A-nya di sini A, C-nya juga A, per min 4A sama dengan 3. Sesuai ini soalnya 3. Nah, lalu ini kita kalikan yang ini A kali A-nya, jadi min 4A kuadrat, min 4 kali A, min 4A sama dengan 3. Kita kalikan yang ini min 4A sama 3, jadinya min 12A, yang ini 16 min 4A kuadratnya tetap di sini. Lalu kita pindah ruas ini, min 4A-nya jadi plus 4A, lalu sini min 12A jadi plus 12A, jadi min 16 sama dengan 0. Lalu di sini saya bagi 4 biar mudah perhitungannya. Dibagi 4 1, 12 bagi 4 3, 16 bagi 4 4. Baru kita faktorkan. Ini faktornya jadi A plus 4 A min 1. Pemfaktoran ingat ya. Kalau dikalikan min 4, kalau ditambahkan 1. Berarti min plus 4 sama min 1. Ini kalau dikalikan min 4,
plus 4 kalau ditambahkan dengan min 1 jadinya 3. Maka didapat A-nya adalah plus 4 jadi min 4, min 1 jadi plus 1. Nah, jadi didapat A yang ini tuh bisa min 4 atau plus 1. Nah, tapi karena di sini nilai maksimum, kalau nilai maksimum berarti sebetulnya ini kita bisa ambil untuk A-nya min 4 dan A-nya 1. Seperti ini. Nah, tapi kalau di sini karena nilai maksimum, berarti nilai maksimum ambil A-nya yang negatif. Tapi kalau di sini yang minimum, ambil A-nya yang positif. Nah, berarti di sini nilai maksimum ambil A-nya yang negatif. Berarti di sini untuk nilai A sama dengan min 4, maka di sini F A-nya kita ambil negatif, min 4 X kuadrat plus 4A plus A-nya ganti dengan min 4. Maka persamaan sumbu simetrinya jadi X sama dengan min B per 2A. Berarti min B-nya yang ini. Nah, ini min 4, berarti min 4 per 2A-nya juga min 4 tadi. Nah, berarti min 4 bagi min 4 jadinya kan 1. Jadi berarti di sini ini habis min 4, berarti ini jadi tinggal 1 per 2. Maka persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan 1 per 2. Oke, yang ini kita tidak gunakan. Kenapa? Karena ini pengen mencarinya nilai maksimum. Di sini akan maksimum kalau A yang ini nilainya harus negatif. Kalau A ini negatif, maka dia masuk ke yang nilai maksimum. Tapi kalau di sini nilainya minimum, berarti ini kita ambil A-nya yang positif. Maka nanti ini sumbu simetrinya. Oke, anak-anak, itulah tentang penggambaran grafik dan beberapa bagian tentang grafik itu. Silakan kalian pelajari lagi tentang menggambar grafik. Ini merupakan materi yang penting karena sering juga dikeluarkan pada waktu ujian-ujian. Oke, makasih.